Bayangin, di sebuah kota kecil yang awalnya tenang berubah menjadi tempat yang paling menakutkan di Korea Selatan. Wanita demi wanita ditemukan tewas dengan pola pembunuhan yang sama. Polisi memburu pelakunya selama berpuluh-puluh tahun. Tapi yang paling menyeramkan bukanlah cara dia membunuh, melainkan fakta dunia. Si pembunuh itu hidup normal di tengah masyarakat. Dan yang lebih parah lagi, polisi ini sempat salah nangkep orang. Jadi tahun 1986 di kota Hwaseong, Korea Selatan, daerah pedesaan yang sepi, sawah luas, jalanan gelap tanpa penerangan. Lalu suatu malam semuanya berubah. Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di ladang, tangan dan kakinya diikat, mulutnya dibungkam. Awalnya polisi mengira ini hanya kasus pembunuhan biasa. Mereka salah karena lama kemudian korban kedua ditemukan, lalu yang ketiga, dan teror pun dimulai. Semua korbannya ini adalah wanita, sebagian besar wanita yang pulang sendirian saat malam hari. Dan yang membuat polisi yakin ini adalah ulah satu orang, ini adalah dari cara pembunuhannya yang selalu sama. Pelaku bahkan juga memilih korban berdasarkan cuaca hujan. Bayangin, seseorang berjalan di malam gelap tanpa sadar ada yang mengawasi dari kejauhan. Berita menyebar cepat, wanita takut keluar rumah, sekolah memperketat jam malam. Korea Selatan belum pernah menghadapi serial killer sebelumnya. Polisi mengerahkan ratusan petugas, lebih dari 2 juta orang diperiksa, puluhan ribu sidik jari dikumpulkan. Tapi hasilnya nol, seolah pembunuh itu adalah hantu. Di tengah tekanan publik, polisi ini akhirnya menangkap seorang pria. Ia dipaksa mengaku dan akhirnya dipenjara. Tapi ada satu masalah besar, dia bukan pelaku sebenarnya. Tahun demi tahun berlalu, kasus ini berubah menjadi cold case paling terkenal di Korea. Banyak yang percaya pembunuhnya mungkin sudah meninggal atau tak akan pernah ditemukan. Lebih dari 30 tahun kemudian, teknologi DNA berkembang pesat. Polisi memutuskan mengetes ulang barang bukti lama. Dan hasilnya mengejutkan. DNA ini cocok dengan seorang pria yang saat itu sudah berada di penjara. Bukan karena kasus Hwaseong, tapi karena pembunuhan lain. Namanya adalah Lee Chun Jae, seorang pria biasa, punya keluarga, tetangga juga nggak pernah curiga, dan ini adalah monster yang terlihat normal. Saat diinterogasi, ia bukan hanya mengaku, ia bahkan mengingat detail setiap pembunuhan tanpa rasa bersalah, tanpa emosi. 14 pembunuhan terjadi, termasuk yang tidak pernah diketahui polisi. Yang paling menyakitkan, pria tak bersalah yang dulu dipenjara kehilangan puluhan tahun hidupnya.